Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus membuka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Seperti inilah perjuangan warga Desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atupayung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan salah satu warga Takengon, yaitu Sertalia. Selamat sore Pak Sertalia. Selamat sore Bang. Pak, bisa dijelaskan bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda, Pak? Baik Bang, saya akan sampaikan kondisi terkini di Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini memang di Aceh Tengah masih ada beberapa desa atau wilayah di kecamatan masih terisolir, yaitu belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Salah satunya di Desa Serule dan Atupayung dan Konyel. Boleh dilalui oleh roda 2, tapi yang kriteria yang keretanya yang dapat melalui jalan ekstrim, yaitu yang di luar standar lah. Tapi kalau sepeda motor yang standar itu tidak dapat melalui jalan ini. Kemudian ada beberapa wilayah di Kecamatan Lingga juga baru 2 hari ini di 5 desa ini dapat dilalui oleh roda 2 dengan menggunakan jembatan darurat. Yang sebelumnya mereka masih menggunakan getek, yaitu yang dibuat oleh swadaya oleh masyarakat di sana. Baik, Pak Sertalia, terisolir ini artinya tidak bisa diakses masuk. Kalau begitu belum ada satupun bantuan yang sampai di tiga desa ini, Pak? Bantuan sudah ada masuk, tapi aktivitas warga keluar masuk desa itu belum dapat dilalui seperti biasanya. Terkecuali mereka yang khusus dapat mengendarai sepeda motor yang jalanan ekstrim. Oke, bagaimana kemudian distribusi bantuan ini dilakukan ke 3 desa itu, Pak? Yang pertama melalui jalur udara, kemudian jalur darat yang seperti yang dalam video tadi, yang ekstrimnya luar biasa, itu yang jalur yang 2 dapat dilalui. Oke, kalau seperti video yang tadi kita tayangkan ini kan menjemput bantuan di posko terdekat. Berapa jaraknya, Pak, dari desa ke posko bantuan terdekat? Kalau Serule ke Kecamatan Bintang atau di ibu kota Bintangnya itu 28 kilo, Bang. Tapi menempuh 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan, oke. Terakhir, Pak, apa yang paling dibutuhkan oleh warga desa di sana, Pak? Yang pertama sangat dibutuhkan hari ini memang tenaga medis ya. Kemudian obat-obatan. Selanjutnya yang sangat dibutuhkan pembukaan akses bagi mereka agar mereka bisa berusaha lah untuk memperbaiki ekonomi atau menambah mencari rezeki bagi keluarganya yang tinggal di sana. Baik, tenaga medis, obat-obatan, dan membuka akses di sana. Semoga ini didengar oleh otoritas dan petugas terkait, Pak, ya. Semoga desanya juga bisa ditembus agar semuanya bisa tersalurkan bantuannya. Terima kasih, Pak Sertalia. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.
Warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan. Meski jembatan tersebut hanya terbuat dari batang pohon, jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo, Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Kami segera kembali. Kembali di Anju Sore pemirsa, bintang film dewasa Bonnie Blue menghina bendera merah putih viral di media sosial. Ia tak hanya menyeret bendera merah putih ke tanah, namun ia juga menginjak-injak bendera merah putih. Viral di media sosial, aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia itu di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Di salah satu momen, Bonnie Blue membentangkan bendera merah putih sambil menceritakan pengalamannya di Bali. Aksi pelecehan itu membuat KBRI London melayangkan aduan resmi ke otoritas Inggris. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pick-up di jalan raya. Bonnie dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak imigrasi Ngurah Rai Bali juga telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.